Selamat datang kembali di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K sesuai dengan kisi-kisi resmi Surat Edaran Menpan RB khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru sesuai dengan kisi resmi Surat Edaran Menpan, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan klik linknya dan laporkan serta konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K tahun ini. Nanti admin akan menyiapkan soal teknis berdasarkan formasi dan jabatan yang rekan-rekan lamar. Baik rekan-rekan, langsung saja kita ke soal kompetensi teknis untuk materi atau topik materi sesuai dengan yang tertera di Surat Edaran Menpan RB khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Di bank soal ini semua topik materi sesuai dengan surat edaran itu semua direkap dan digabungkan dalam satu e-book atau bank soal. Sebentar, kita tunggu saja di topik materi kedua. Topik materi kedua nanti akan dibahas pada mulai soal nomor 150 ya, 150 dan selanjutnya, khusus untuk membahas soal-soal pada topik materi nomor 2 sesuai dengan surat edaran Menpan RB. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Hal ini terkait dengan materi layanan operasional sesuai dengan prosedur. Pertanyaan yang pertama adalah kajian awal terhadap layanan operasional menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur yang diterapkan dengan harapan pengguna layanan. Apa langkah pertama yang perlu Anda lakukan untuk menyesuaikan keduanya? A. Melakukan analisis terhadap umpan balik pengguna layanan untuk mengetahui ketidaksesuaian tersebut. B. Menyusun ulang prosedur layanan agar sesuai dengan harapan pengguna. C. Mengadakan pertemuan dengan pengguna layanan untuk membahas prosedur yang ada. D. Menambah jumlah staf untuk meningkatkan kualitas layanan. E. Membuat kebijakan baru untuk mengatur layanan yang harus dipenuhi. Silakan rekan-rekan apabila ingin menjawab. Kira-kira soal nomor 159 ini jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 159A, 159B, atau 159E. 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawaban yang paling benar adalah A, yakni melakukan analisis terhadap umpan balik pengguna layanan untuk mengetahui ketidaksesuaian tersebut. Penjelasannya rekan-rekan, melakukan analisis terhadap umpan balik pengguna layanan adalah langkah pertama yang tepat untuk memahami ketidaksesuaian yang terjadi. Dengan mendapatkan informasi langsung dari pengguna, Anda bisa melakukan penyelesaian yang lebih tepat dan terarah. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 160. Dalam kajian awal terhadap layanan operasional, Anda menemukan bahwa proses persetujuan layanan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Apa langkah pertama yang perlu Anda ambil untuk mempercepat proses persetujuan? A. Menganalisis alur persetujuan untuk menemukan langkah-langkah yang tidak efisien. B. Menambah jumlah pejabat yang berwenang untuk mempercepat proses persetujuan. C. Menggunakan teknologi untuk otomatisasi beberapa bagian dari proses persetujuan. D. Mengadakan pelatihan bagi staf untuk mempercepat pengambilan keputusan. E. Menyusun prosedur baru yang lebih ringkas dan efisien untuk proses persetujuan. Soal nomor 160, jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar. 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah menganalisis alur persetujuan untuk menemukan langkah-langkah yang tidak efisien adalah langkah pertama yang tepat. Jadi pilihan jawaban A ini
menyebutkan bahwa dengan memahami alur yang ada, maka Anda dapat mengidentifikasi titik-titik hambatan dan merancang proses yang lebih cepat dan efisien. Jadi rekan-rekan, untuk soal nomor 180 jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 161. Kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional menunjukkan bahwa komunikasi antar tim tidak berjalan dengan lancar. Apa langkah pertama yang perlu Anda ambil untuk meningkatkan komunikasi tersebut? A. Melakukan analisis terhadap alur komunikasi yang ada dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi. B. Mengadakan pelatihan komunikasi untuk semua staf agar lebih efektif dalam berinteraksi. C. Menyusun prosedur komunikasi yang lebih jelas dan sistematis antar tim. D. Menggunakan teknologi untuk mempermudah komunikasi antar tim. E. Membentuk tim komunikasi yang khusus bertugas untuk mengatasi masalah komunikasi. Untuk soal ini kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 7 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah melakukan analisis terhadap alur komunikasi yang ada adalah langkah pertama yang penting. Dengan memahami hambatan yang ada dalam komunikasi, Anda dapat merancang solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan interaksi antar tim. Jadi rekan-rekan, soal ini hampir mirip dengan soal tadi. Jadi soal ini berisi materi kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Jadi jika ada soal yang terkait dengan kajian, maka langkah analisis itu bisa dipertimbangkan untuk dijadikan pilihan solusi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 162. Dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional, Anda mendapati bahwa kualitas layanan menurun karena prosedur yang tidak jelas. Kata kuncinya adalah kajian awal permasalahan, kemudian kualitas layanan menurun. Apa langkah pertama yang perlu Anda lakukan untuk memperbaiki prosedur tersebut? A. Menganalisis prosedur yang ada dan mengidentifikasi langkah-langkah yang ambigu atau tidak efektif. B. Membuat prosedur baru yang lebih terperinci dan jelas bagi seluruh tim. C. Menyusun pelatihan untuk staf terkait prosedur yang ada agar dapat diterapkan dengan lebih baik. D. Menggunakan teknologi untuk mempermudah implementasi prosedur layanan. E. Mengadakan sesi evaluasi untuk mengidentifikasi alasan mengapa prosedur yang ada tidak efektif. Soal nomor 162, kira-kira jawabannya yang paling tepat? Apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 7 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar seperti yang saya katakan tadi, bahwa jika kegiatan kajian dan kita diperhadapkan langkah analisis, maka kita bisa mempertimbangkan untuk mengambil langkah analisis ini sebagai langkah yang pertama yang mesti dilakukan. Seperti yang dijelaskan pada soal ini, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu menganalisis prosedur yang ada dan mengidentifikasi langkah-langkah yang ambigu dan tidak efektif. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menganalisis prosedur yang ada dan mengidentifikasi bagian-bagian yang ambigu atau tidak efektif. Analisis ini penting untuk menemukan penyebab ketidakjelasan dan merancang prosedur yang lebih jelas dan efisien. Baik rekan-rekan, demikian sedikit soal-soal kompetensi teknis khusus untuk jabatan kajian awal terhadap layanan operasional sesuai dengan prosedur, sesuai dengan topik materi yang ditetapkan oleh Menpan RB khusus untuk soal kompetensi teknis jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal ini disertai dengan bonus soal manajerial, sosial kultur, dan wawancara, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.